Jamaah? Bawa jamaah. Jadi kalau kutanya misalnya kita ibu-ibu yang hadir ini, mau semua masuk surga? Mau Ki? Mau Ki? Betul? Serius? Tojeng? Siapa ini Nero? Masukku siapa yang negero? Kapan mau Ki? Besok? Kenapa mau menunda-nunda? Mau serius mau? Ini berarti takut mati Ji. Padahal ku yakinkan mau serius toh dia. Kapan mau takis? Kalau serius kita mau masuk surga Bu, kita itu makhluk yang paling gampang masuk surga sebenarnya. Cuma kita sendiri yang bikin gampang masuk neraka diri. Jadi agama menggampangkan perempuan masuk surga sebenarnya. Cuma apa? Cuma perempuan sendiri yang menggampangkan dirinya masuk neraka. Agama tidak pernah menggampangkan perempuan masuk neraka. Justru agama menggampangkan perempuan masuk surga. Kenapa bisa dikatakan gampang perempuan masuk surga? Perempuan tidak usahlah keluar masuk masjid kalau tidak mampu. Cukup kau sholat di dalam kamar. Karena sholat terbaikmu sebenarnya, kalau yang terbaik di antara terbaik sholatnya itu perempuan ada di dalam kamar. Bukan berarti tidak boleh ke masjid. Untuk perbedaan hukum. Dan sholat terbaik laki-laki ada di saf paling terdepan. Dan diputar-putar. Istri ke masjid, suami tinggal di rumah sholat. Ganti baju kalau begitu. Suruh pakai kena itu suamimu. Selalu sholat di kamar. Tak balik-balik. Tuh. Jadi tidak usah kita capek-capek ke masjid kalau memang tidak bisa Ki. Tak ada dituntutan pasti gampang mentonya kita tugaskan. Tuh. Gampang. Tidak usah kita puasa Senin Kamis Ibu. Kalau memang kita tidak mampu. Tidak usah. Tidak ada dituntutannya itu. Tuntutannya cuma apa? Pertama, kalau perempuan mau masuk surga, jaga sholat. Dengar. Puasa Ramadan. Ada di puasa sunnah ikut. Puasa Ramadan. Jaga pakaian. Tutup aurat. Dan taati suami. Selesai. Itu saja. Tidak bisa kau naik tanah suci, tidak bisa kau umrah, tidak ada masalah. Yang penting 4 ini kau jalankan, surga mau. Berarti gampang. Cuma karena tak lewat-lewat. Tak lewat-lewat. Pamatina tak lewat. Tahu puasa sunnah. Nampatina pala isin tuburan nema. Ano jangan jaring. Pamati hebat nang tuburan dia ditaati. Mau puasa sunnah saja isin sama suami dulu. Karena mentaati suami wajib. Puasa sunnah. Masa demi sunnah kau langgar wajib. Ini kalau kita berbicara hukum. Jangan berbicara asal-asalan. Ini perbandingan hukum. Puasa Senin sunnah. Taat suami wajib. Maka untuk melaksanakan sunnah lakukan ketaatan dulu. Malam Senin itu minta izin sama suami. Sayang, mau kak besok puasa sunnah? Izinkan ya. Kalau memang sesuatu yang bisa menghalangi puasa sunnahku besok sayang, bisa jadi selesaikan malam ini, selesaikan sayang. Harusnya begitu. Memang begitu. Jangan bilang apa ini bingung. Memang begitu. Tuh. Siapa tahu besok sayang ada sesuatu yang bisa merusak puasa sunnahku sayang. Bila memang begini malam diselesaikan ini malam. Karena jangan sampai kau tunda niat baiknya suamimu besok hanya karena puasa. Nggak pergi suamimu, jangan ngopi-ngopi puasa sunnah kan. Kalau lebih pilih sunnah daripada wajib, doraka kok. Ini perbandingan hukum loh. Ku buka wawasan tadi ini mana? Supaya kalau bicara agama bukan perasaan yang dipakai, tapi agama kalau dibahas harus hukum, bukan perasaan. Kalau selalu pakai perasaan guys.
enggak. Hukum. Gimana tadi? Ya mah? Makanya gampang aja Pak masuk surga begini bukan? Tapi kenapa Pak Dek namanya perempuan masuk neraka nih? Jangan lagi bilang kita heran, Nabi saja heran. Waktu diperlihatkan surga dan neraka, Nabi saja pulang heran sampai ke istrinya. Kok bisa ya? Banyak sekali perempuan dalam neraka. Waktu diperjalankannya ke Sidratul Muntaha, Nabi kan lihat. Nabi saja heran waktu pulang. Nabi saja heran, apalagi kita. Ternyata apa yang dikatakan malaikat Jibril waktu bertanya, Muhammad, kenapa banyak perempuan masuk ke dalam neraka? Jibril mengatakan, nanti akan ketahuan di akhir zaman. Nanti akan ketahuan di akhir zaman Muhammad. Ternyata betulan, mulai muncul ini tanda-tandanya kenapa banyak perempuan masuk neraka. Karena memang kebanyakan laki-laki sekarang takut sama istrinya dan lebih pornomi istrinya daripada suaminya. Mulai kelihatan tuh. Kalau dulu perempuan takut nonton sama suaminya. Dulu. Jangan bilang zaman Nabi, zaman nenek. Kalau nonton nenek benekku jadi nenek burak nenek. Malah. Pemati malah, nah setiap waktu makan harus bisa diam juga Andrea. Betul lah ini. Pemati malah nanjuri burat nenek narolo nenek kunak kede mana kembokan nanya pak bisa limana cangkiri na panginongan na piring na tempat nasi na loyan na tidak bisa ada pakai. Harus suamiku pakai itu. Sekarang juga satu-satu mami begitu. Kalau kita mungkin begitu, tapi dari 10 perempuan untung kalau ada satu yang masih begitu. Tuh, tinggal bagaimana mau menjaga piring dan suami nonton cari piring sendiri kalau mau makan. Tahu membuat piring. Tidak mau dipanjirungan, iya toh nyirung sendiri. Kok pun dia ini bagaimana kan nyiwai. Apa talasau? Sudah mau dimasakkan. Katakan kok boleh, kosoi kok boleh. Anggewal cuma banyak. Inilah akhir zaman. Terjawablah pertanyaan Nabi, kok bisa malaikat? Kenapa banyak perempuan masuk neraka Muhammad? Apa malaikat? Malaikat katakan akan terjawab di akhir zaman. Ternyata betul. Dosa yang paling susah dihindari perempuan di zaman ini adalah dosa durhaka kepada suaminya. Ini yang paling berat. Kenapa bisa? Emansipasi wanita sudah masuk di otak perempuan yang selalu mengatakan kalau laki-laki bisa, kenapa saya tidak? Padahal sehebat-hebatnya perempuan tetap mampu. Seburuk-buruknya laki-laki tetap tidak bisa menggantikan suami menjadi imam. Tak baik. Betul? Ya Pak, itu perlindungan betul. Sadar-sadar mau uangnya. Sadar-sadar mau uangnya. Kalau masuk ke surga tuh, kita benci-benci ini. Ya masih hidup suaminya, ayo buktikan. Karena tidak ada surga bagi perempuan yang tidak dapat ridho dari suaminya. Karena surganya istri ada pada ridho suami. Ada pada ridho suami. Bagaimana dengan suamiku saya Pak Ustaz? Tidak sholat, tidak puasa, paling bambal sedunia. Sabar saja. Sabar dong. Karena dosanya bukan di dosamu. Ibadahmu tidak mungkin juga diambil oleh dia. Kau sabar saja. Kalau tidak tahan kau dan memang tidak tahan, kau punya hak untuk menuntut saya mau ganti imam. Boleh. Boleh. Tapi kalau bertahan kok, maka harus siap bersabar. Maka ada di sejarah yang memberikan kepada perempuan semangat untuk bertahan kalau ada suamimu yang tidak baik menjadi suami. Jadikanlah istri Fir'aun itu menjadi penyemangat bagimu. Bagaimana jahatnya Fir'aun. Tidak ada lagi suami yang lebih jahat dari Fir'aun. Ada yang namanya Fir'aun. Nama yang paling jelek sedunia, Fir'aun. Kenapa istrinya Fir'aun, Siti Asia masuk surga, bahkan memimpin perempuan-perempuan masuk surga? Nah katanya dia aja Fir'aun burat nenta. Bagi narena pun burat nenta kau Ahmad bin Nabah.
Nangin aja dijual dari den naba pari kureng. Ngapa lu kundaren na baji di kawarena burak nen jadi orang kayak birau pun ngarena burak nen. Nah mampu bersabar. Itu yang saya maksud, itu penambah semangat. Dan gua pilihan. Kalau perempuan merasa terzalimi oleh suaminya, bertahanlah menjadikan kezaliman itu menjadi jalan surgamu, atau ganti perjalanan hidupmu, ganti imammu demi untuk mendapat kehidupan yang baik dunia wal akhir. Dua aja pilihan, ganti atau bertahan. Ganti imam atau bertahan. Kalau tidak mau ganti, harus resikonya begitu. Paham? Paham? Kalau tidak tahan, jangan bikin durhaka kepada suami, langsung tuntut. Saya tidak bisa lagi menjadi imammu. Daripada tinggal kau bersama durhaka itu, kan dosa jadi. Harusnya begitu, jadi pun tak kalah mantan, kau tak kalah senang kau. Senang kau dah. Mantan tahunnya kau sambaran tahunnya kau buntu. Durhaka tahunnya kau seperti istrinya Fir'aun. Memang dia bertahan bersama Fir'aun, tapi dia bersabar. Mana digentung, mana dia apa di Fir'aun, saya tahu. Tidak lebang niwa. Kalau dipukul sama Fir'aun, apa yang berkecamuk di hatinya, ya Allah, inilah pukulan yang membuat saya masuk surga. Pernah diremeri Fir'aun, ya Allah, inilah mungkin jalan engkau ridho kepada aku. Karena tidak apa di sini kasih. Karena di otaknya dia bukan dunia, ada akhirat yang menanti. Karena di pikirannya jangan sampai ku ganti Fir'aun, kalau ada jadinya Fir'aun. Itu pikiran si Asia. Iya. Kira-kira ini maka bertahanlah. Kenapa saya bahas ini? Karena ini perlu dipahami dan perlu ditahan. Bagaimana dengan laki-laki, Pak Ustaz? Kenapa bisa dikatakan laki-laki berat untuk bisa masuk surga? Berat, Pak. Berat itu laki-laki bisa masuk surga, Pak. Tapi ternyata setelah diperlihatkan surga dan neraka, banyak laki-laki masuk surga. Iya, Din. Tapi mana kamu mau menjebak pajahilalan dan patai kate? Ternyata kenapa banyak laki-laki nanti, lebih banyak laki-laki di dalam surga dibanding perempuan? Karena memang di dunia ini sudah kenyataannya kelihatan jauh lebih banyak perempuan daripada laki. Tanggung jawab suami itu merantau, bukan cuma sholat. Jangan kira apa-apa bisa selesai tanggung jawab kalau kita sudah sholat, Pak. Tidak. Itu saya bilang tadi, seorang premang yang membiayai seorang janda saja, gara-gara biaya itu di hidupnya dia diajak sholat oleh seorang ulama dan meninggal karena sholatnya, nah bisa masuk surga. Nah jangan bapak cuma keasikan ibadah, mengabdi kepada Allah, tapi lupa amanah dan tanggung jawab membiayai dan menafkahi istri dan anak-anak. Tidak boleh, Pak. Bilang ada ini, Pak. Mana baji sambayan, Pak. Punatina silolongan balanjana banen kesana kita. Tanggung jawab kreasi. Memang puna sambayan nupor ini. La ilaha oh Tuhan, oh Tuhan, banen no jo jamin jo mana juga tania. Tapi dipendek, akan dituntut oleh dia di hari kemudian. Memang dunia tidak bisa dia menuntut. Di dunia ini ibu-ibu biarpun tidak dikasih kawan diam bagi. Jangan mungkin menuntut dulu. Ada di waktunya ibu menuntut. Dan kemudian sabar maka. Pokoknya kalau nak kasih uang memasak, tidak nak kasih uang berhenti itu mungkin memasak. Selesai masalah. Kalau marah-marah bilang kau tidak ada uang. Begitu selesai masalah. Kenapa ikan begini? Ikan begini tidak cukup uang dikasih. Selesai. Jawabannya spontan, nggak usah neko-neko supaya nggak berdosa. Begitu saja. Kenapa saya begini? Karena ini yang ada. Oh yang boleh yang lain tak ada uang. Sudah selesai. Harusnya sikap begitu. Dia mau bikin masalah. Saya bilang dari Rocky, enggak teman-teman. Katanya mau lah bodoh. Simbolak aja aku sih. Pernah dengar ceritanya seorang patak-pro hobi. Dia bukanlah patak-pro yang masuk pertandingan takro yang dapat piala. Patak-pro hobi setiap hari pergi takro. Itu tuh pekerjaannya. Takro. Pokoknya kalau sore takro, pagi tidur, bangun makan,
sudah makan santai, sudah santai, pagi takro. Begitu setiap hari. Sore takro, pagi tidur, sore takro, pagi tidur. Istrinya ini tidak pernah bilang-bilang, sama tahu. Akhirnya habis di beras, habis apalah, tidak ada bisa dimasak. Istrinya tetap hidup. Akhir cerita, pulang di takro ini suaminya sudah mandi. Aku ibu ini keluar dari kamarnya sudah ganti baju. Nah, tanya istrinya, ada kah? Ini kan istri baik, gak pernah mengeluh. Ada saya. Wah, mana? Tuh, seperti biasa. Ini jemaah. Nanti buat naik juga toko. Tak krotoa. Sepatu tua. Ayo. Mau marah? Ergiano. Apa yang kau siapkan? Istrinya bilang, sayang, cuma itu yang ada di rumah ini saat ini. Karena kukira kita senang dengan itu, maka tinggal itu yang bisa saya hidangkan. Tidak ada lagi yang bisa kita senangi selain ini yang bisa saya hidangkan. Silahkan menikmati sayang. Akhirnya apa? Dengan kejadian ini suaminya mulai berpikir, mana katanya apa-apa dia komen takur tidak tahu dia hadiah. Sadar lebih beratnya tanpa istrinya bikin masalah. Harusnya begitu. Pernah nangis tahunnya juburan dia orang ngandre takur, ngandre pokoknya. Pak ngimin naik anjing siapa tuh mau campian. Kalau naik tahun tidak mau bukan naik bayar takur mau sih ngamuk kok. Mau cari kotak kurto mau sih kandre. Akhirnya dia sadar, menyadarkan suami tanpa durhaka. Ini perempuan hebat. Itu mau kadang-kadang. Katanya jika kau bawa cipur pun tidak apa-apa, tolong cipur ton. Begitu. Daripada karena kau tidak tahu jangan hasilnya, dorang tahu jangan tidak tahu hasilnya. Lebih bagus banyak diam saja kalau ada masalah begitu. Karena bukan dosamu. Kau tidak masak, tidak makan hari itu, tidak berdosa jadi paling lapar jadi. Suamimu tidak kasih ke uang untuk bisa masak, bukan cuma lapar yang dia dapat, dosa dan durhaka kepada Allah. Kalau juga dosa ini. Dari sana mau kau saya ada di bawah kamu gak pasti berupa. Dia tuh bisa bilang apa? Enggak pernah aja lu buntu dua apa? Kalau lu apa salah segede. Kayak dulu lu buntu lu sipur dosa pati bakar boleh. Kalau dia kamu apa tolong? Karena melewati ke batas lebih bagus dia buka aja. Kalau bertanya mana enggak ada saya. Kenapa enggak ada dulu? Selesai. Jawaban simpel saja begitu. Dan kalau suamimu sadar sendiri bahwa dia punya tugas dan tanggung, harus begitu besti. Makanya bapak jangan gampang-gampang hanya bisa beristri tapi tidak tahu tanggung jawab sebagai suami. Wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wahai laki-laki, kau burak-burak nia, nakan Allah Ta'ala di Al-Quran lam pakoboyat do perintah ini alam pakoboyat do untuk balanjana bainenu siagadang anak bil ma'ruf anu batu dibagi-bagi ke boyani lam pakoboyat mantunina melolok panganangan. Al-Quran loh sudah jelas pengaturannya. Makanya perempuan tidak dituntut kalau tidak bisa belanja dalam rumah tangga, perempuan tidak berdosa karena yang tidak jalan adalah tugasnya laki-laki. Yang penting ibu siapkan saja apa bisa disiapkan karena itu ditugaskan kita. Punanya kadera panribala, anda tak tangkas. Punanya tidak tahu kadera tidak tahu mau pusing, tidak tahu mau balasan dan kasih kadera tu. Ngapa kau pusing? Tidak kadera, kesenang loh. Daripada nak kadera nampak aja mentang kasih libukukan je. Dosa tuhnya kok. Dari perempuan sebenarnya yang banyak maunya di dalam rumah berarti dia mau banyak tugasnya. Perempuan bodoh itu. Karena kalau sudah ada di rumahmu pasti tugasmu nih. Kenapa bisa tugasmu? Wa mar'atu ra'iyatan ala zawzihi wa waladihi. Itulah kewajibanmu bagaimana kau mengatur apa yang ada di dalam rumah. Tangkasi. Bagi kita nan nalalangan jamaah rapi dengan kaderaya lamaria kau patanya majamah burangan mali kau ngatur.
Jadi pun nanti kok ngatur tuh suruh beli. Anda aja kok suruh beli apa? Kutu kok ngatur. Ini enggak, biasanya enggak dipahami. Akhirnya apa? Asik dulu makin Rileno sama si tolo-tolo dalam rumah tangga. Datanglah aja, apa yang mau dibawa mati. Nol. Jadi si tolo-tolo ini kena bayi nih tolo tuh, burak nih tolo tuh. Bayi nih sakit jahit dari Rocky. Burak nih sama orang tua dapat bayi lain. Ini saya tuh tolo apa ini? Kalau perempuan pintar jangan sembarang suruh beli. Laki-laki yang pintar jangan sembarang belikan istri. Dimengerti? Nah, ke saya begitu. Saya kalau tidak kubalikan ke saya, bukan berarti saya tidak cinta. Tapi saya kira kalau kubalikan ke ini berbahaya untuk jangan sampai gara-gara itu banyak dosamu. Tapi kalau memang siap jawab saya, sudah aku kasih tahu, silakan. Pasti pikir tahu. Dalam tak pengasahan. Kau aja. Satu pasang kursi saya, satu pasang tugas membersihkan setiap hari. Kembalikan kau pasang kursi, empat mampu ya, bersihkan setiap hari. Karena kau harus merawat hartaku saya, itu tugas. Itu tugas perempuan, merawat harta suami. Kau nyimpan 5 rupiah rata sakta doy, atau ni kau beli doy. Brutus dia. Saya jangan balik, kau brutus ni. Repot jadi. Emangnya gue yang pembeli dan pakaian yang dijagain. Ini yang membuat banyak masalah di dunia. Akhirnya dibawa mati di hari kemudian baru kelihatan. Oh, ini bukan masalahnya. Sampai banyak orang masuk neraka. Kedengaran itu? Jamaah? Oh, jamaah. Makanya di akhir penyampaian saya malam ini, ingatlah, senikmat-nikmatnya dunia masih ada kehidupan akhirat. Bagaimanapun hebatnya kita hidup, masih ada kematian. Dan setelah mati tidak ada alasan untuk kembali lagi mengulang yang salah dan menambah yang baik. Maka di kehidupan yang cuma satu kali ini, wajib memang banyak memang melakukan aktivitas dengan orientasi ibadah. Maka bapak cari rezeki, pasuluki bangken kanan ribal latta, bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwata illa billah. Niatkan dalam hatimu, aku cari rezeki untuk kebaikan keluargaku dan semua orang yang dekat denganku ya Allah, agar aku selamat dengan rezekiku dunia wal akhirat. Jalan. Sedikit banyaknya kau bawa pulang pasti berkat karena niatmu memang ibadah. Jadi tetesan keringatmu cari uang itu sama nilainya dengan tetesan keringat di medan jihad. Karena berjihad sesungguhnya bukan cuma berperang angkat pedang, tapi berperang mencari rezeki untuk keluarga adalah jihad. Bagaimana dengan perempuan? Perempuan semua aktivitas di rumah mulailah dengan basmalah itu dan berniat. Kau memasak saja, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, senangkan hati suamiku dengan masakanku. Semoga kesenangannya itu membawa ridho kepadaku dan engkau ridho kepadaku. Sampai inilah jalanku masuk surga. Tumis ini ganggu. Perlu minat itu Pak. Perlu kan ria. Selesai. Niatkan itu. Jangan asal memasak. Aku cuci pakaiannya suamiku mencari ridhamu ya Allah. Semoga suamiku terangkat derajatnya karena aku cuci pakaiannya. Bersih dia pakai di depan orang banyak. Bismillah. Niat kau begitu. Jadi apapun yang kau kerja, niatnya ibadah. Coba marah-marah sesak. Kayak ada melam masanya garing puyan. Sambil mamu pitak baju nan. Murat nilang mo naman to. Bayi ini pun lumate ka pa na sasaya. Ako natanggal ako sa lapurok ko na butabay pa sa saya. Daripada kung rarentugya ko. Kapan na to lang? Apa kung to sasakay na manusis? Ini ditambahin na kasi nakundarin ka na dyan matugas na. Ito tugas mo sayangku. Niatkan. Makanya perempuan pintar itu kalau pekerjaan rumah mau nak kerja suami tak mampu jadi sampai yang titik. Sebagaimana Nabi kalau mau menjahit bajunya, kan sampai yang titik dari ini. Di sini saya jahit, ini tugasku. Bagaimana saya masuk surga kalau biar baju kita sendiri yang jahit? Mana bisa jalan surgaku? Itu dulu. Amin. Nabi mau mencuci bajunya sendiri, belum bagi istrinya, biar saya cucikan.
Ini jalan surgaku. Kalau kita cuci baju sendiri, mana nih jalan ke masuk surga saya kok? Ini anda gak ada lele. Apa ini nama tuh buang ngi baju nama berapa? Kalau kami yang dasar ke baju mana ada rakyat. Tidak ada apa-apa ya, tapi suami tidak apa-apa dia mencuci. Tapi kau tutup sedikit lagi jalan surgamu caranya. Kau bayangkan setiap kotoran yang keluar di saat kau mencuci bajumu, itu Nabi katakan bahwa keluarlah dosa-dosa kecilmu sebagaimana keluarnya daki di baju suamimu. Anu sana mentu baju itu baik ini jama-jama balas saya pahala mentu. Hanya mai pun hanya agar kuju ku nagari songo nunjuk hati. Pahala sampai kau di mana. Anda to ka apalagi lapor minyak bau. Semua jadi saksi, betul ya Mas. Tidak bohong-bohong ini. Bayangkan dulu perempuan datang depan Nabi angkat pedang. Ya Rasulullah, tidak adil kalau laki-laki di jalan mudah masuk surga. Nabi bertanya, apa maksudmu? Kenapa laki-laki diperintahkan berjihad angkat pedang? Kami juga bisa, kami juga mau masuk surga. Kami siap angkat pedang demi surga. Apa kata Nabi? Oh, jangan mau angkat pedang kalau cuma mau surga. Kau pulang di rumahmu, angkat saja sudekmu, angkat sirupmu, angkat pancimu. Oh, masak saja. Ya kan? Angkat sikatmu, kau cuci bajunya saja suamimu. Itulah jihadmu yang sama nilainya dengan orang yang angkat pedang di menaknya. Jadi pahala jihad itu perempuan paling banyak. Karena hampir semua pekerjaan di rumah itu jihad. Pengorbanan ini. Kiranya benar. Tuh. Iya menjalan nasab Nabi apa aja bak bainalan di neraka bak beli ini pada lomo-lomo tambah di surga karena kamu sudah zaman-zaman dibalas saya pulang surga. Bayangkan ibu saking hebatnya itu tugasnya perempuan di rumah bisa masukkan dia ke dalam surga. Suami tak pulang dari kerja saja itu. Jangan mencuci bajunya ini dulu. Pulang dari kerja saja suami tak kita pegang tangannya saja. Baru tangannya dipegang ini. Kau remas tangannya suamimu begini, capek sayang. Maka semua dosamu keluar di sana jarimu kada nuci ini. Artinya kau kemarin ramban jadi mana ramban? Keluar dosamu ini di salah-salah jarimu karena semakin lama nyuruh ramah-ramah itu semakin jauh. Sampai di mana lu ramah? Tidak bohong-bohong ini. Masuk apalagi salah kanan main ramah-ramah jadi sakit. Baru tangannya saja. Siapa perempuan yang memegang tangan suaminya dan meremas tangan suaminya karena penuh kasih sayang kata Nabi, maka hampir semua dosanya akan keluar di salah-salah dari jarinya. Allah dosa ngasih. Kan itu bak mingkat hati pergi kampung-kampung bak banya deh. Hati-hati main alim mana motor ke koci karena beres. Anu talan aja paling main kena bacaan nurung main apa? Yang penting ada kah? Jadi bonen koci karena janjian. Nuplak masak ngapa talannya perhatikan. Yang penting pulang bawa uang merah selesai perkara. Kebanyakan sih, tapi yang hadir tidak begitu ji. Perempuan baik semua ini. Intinya jangan cuma mau bahagia dunia, abaikan kebahagiaan akhirat. Jamaah? Oh jamaah. Peringatan tentang mati. Ini terakhir. Tadi kita sudah asik berbicara dunia, kehidupan. Kita tutup dengan peringatan tentang mati. Apa sih mati itu Pak Ustaz? Apakah mati adalah akhir segalanya? No. Mati itu bukan akhir segalanya, tapi justru mati adalah awal yang tidak akan pernah ada akhir. Gimana? Mati ini bukan akhir dari perjalanan, tetapi sesungguhnya mati adalah awal perjalanan yang tiada akhir. Ya minjok nenek teriolo nanagana oh anak antum ya anak atlam pamitau atamam moterang abo komi tamasai. Mati ini adalah perjalanan yang tidak akan pernah kembali. Perjalanan yang panjang tidak ada akhirnya, tapi tidak bisa kembali lagi. Nah karena mau lampa tamam moterang abo kota masaile. Mati itu kata orang tua, kita akan pergi, tak akan pernah kembali lagi. Lampat tulus lampana, tak moter lagi.
Itu mati. Sebelum kita start berangkat pergi, satu yang harus kita tahu, bekal apa yang kita andalkan ketika mau pergi. Itu sih. Tidak ada orang bagus kepergiannya kalau tidak bagus bekalnya. Betul? Mau mati ini bos, berarti mau pergi. Mau pergi harus siap bekal. Ya kan? Jangankan mati ini pergi ke akhirat, mau pergi di pasar saja belanja bawa bekal. Paling tidak bawa duit. Ngapain mau ke pasar nggak bawa duit? Lama aku bikin roti ada kebetulan. Maka lama lagi di pasar kan lagi ngeram bokong bekal. Dan bekalnya pergi di pasar adalah duit. Kenapa duit? Karena ke pasar tujuannya belanja. Dan belanja itu modalnya duit. Tidak bisa belanja tanpa duit. Maka orang pergi di pasar yang dia cari dulu adalah duit. Maka mau ke akhirat pasti mau selamat. Selamat masuk surga. Bekal untuk bisa selamat adalah amal soleh. Maka sebelum kita mati, lakukan perbanyak amal soleh sebagai bekal. Kelihatan nih? Jadi pernah modalakna pasar kan doy, tapi modalakna akhirat amal soleh. Bedakan, kita kok sangin mana akhir sangin gue ngasih gue nak, lakai mai kok pengiran duit dia kita salah irang kok. Ama tuh pun nama di pasar, dia kok amal saleh nana ramenya, sabar nana raga, berbantu di pasar yang gampang, apa lupa balik kalau, apa ada sampai yang guna pasar yang penting doa gampang, ya kan, logikanya kan begitu. Jadi sesuatu itu ketika kita pergi pasti ada tujuan, dan tujuan itulah yang harus disesuaikan dengan bekal. Pun lama lagi nyori, berarti lama lagi angin Honda, apa solo, mais solo. Jadi pun nalamay ko nyori, mo po jay rupa-rupa pares undangan. Betul? Karena tujuanmu may solo. Berarti yang harus kau bawa adalah bekal pas solo. Selesai. Kamana sabayan ko talupura ka na pamago solo pura tila nung ngiram pas solo. Nabu ko ya tau pas solo. Betul? Jadi semua kepergian harus jelas tujuannya. Kalau jelas tujuanmu harus jelas bekalmu. Maka niatkanlah tujuanmu mati untuk selamat. Maka mati karena karain potera nga lamay asidak kate na matawir ang narima pas sidak ka ano mo na moter ko. Pero kung kana sidak ka itu mater ko. Kalau mula may matay na napabat to narangan ko doon nakaliman ako. Magarok yung motor, kamana pa yung duit niya lang ang motor tanda tarima tao, kataya ba ito tao, lampa mo, ang gana ka mo niya, lampa nyo gari kalimantang ka mo niya, moranto, tao, mate, hombre. Dari mana ka na potera, ka sirak, tayo na lang nalipas sirak ka, no, pa, nasa tumala, ikaw. Ikaw, lang taman, tao, bumagamin niya, kita nga ng motor, kada, niray pasan to, may duit niya, no, bako, larin na yada. Bebe po na ito, lampa moranto, no, motor, mangiran, doon. Makanya kau di hari kemudian baru mau kembali, ya Allah kembalikan. Ay kok ngapa? Mama ko pa wala. Atun mo di talas, ngapa no gigil? Sida kami manggugigil. To, kasida ka ba? Hindi kailangan na nenek ni Riolo ba tayo na pahinga? Apa dudukan na lino? Nanukela kam. Ni pada jinela lampa mari-maria punna niat kau masunggu mingkatena amala bajina setro kacini keke ni pelatomi. Itulah orang tua. Apa dudukan lima? Apalah dunia ini kata orang tua. Apa duduk kalian ini? Lampa mari-maria. Dunia ini hanya sementara, tempat persinggahan. Itu kata orang tua. Pernah lihat kau masunggu. Kalau ada orang merasa hebat, ini kata orang tua. Pernah lihat kau masunggu. Masunggu itu orang hebat, sukses. Kalau orang merasa sukses, ya kan? Tapi tidak beramal soleh, lihatlah itu timba. Kalau sudah bocor, tiada guna lagi. Batuan karena kau sukses dengan uangmu, tapi kau mati tidak sedekah, kau sama dengan timba yang sudah bocor, tidak ada guna-gunaan.
Betul? Gimana ngerti jawab? Kayaknya iya jawab. Kalau sidak ketahuan kemana? Atau tidak pernah pala sidak atau pala ingin rana susah kamu sari. Rokung inrang. Kena sigalin deh. Saya dapat dibela dalam pantang ya lah pemilikan dia mari mal pamar. Atau teman tuh. Kan juga ada bela tahu betul betul pala ingin rana pemaku palanya. Kasi lalu nung ada tina. Kan mga tote ako udah sa tongin. Mali-mali ko po eh. Apa kok? Nakarating na sa aros, tapos kakutik bayar. Tapos saringin na po ito kutik bayar. Sila kay. Ito sa lahat to. Nasing ka na ito kutik bayar. Saringin na. Ito, kamon to, tolo. Kung nataw tayo na nangit bayar ito, tapos saringin na. Sila kay. Tayo naman na kutik bayar. Cek. Betul. Ketika memperposisikan aparat karena mengaku, putus saja bahwa ini amal soleh. Mau dia bayar, dia tidak bayar urusannya. Kepikiran tak, biar kau tidak kasih dia. Lu boleh ini juga tidak tahu jadi singgalan wapi rom. Kapan naik kapal laut dia bedak marahi. Jadi bajikan ini batu-batu nak pun nak pengen tanya atau putus bayar. Saya mau bingung, dengan gimana? Karena di hari kemudian sudah jelas. Orang tidak akan lepas nanti di hari pertanggungjawaban setelah semua perkara-perkara dunianya selesai. Dia selesaikan sengketanya. Makanya di hari kemudian jatuh digantung isang bayana, puasana, hajina, digantung. Dipacinikan jauh masa bayan nu puasana, hajina. Nakana ukarin jahin, nakarin. Apa nabila na digantung? Kaya dia lihat, tangurong kasi pasi ngarani. Ano betul? Kung pasi ngarani, kung hindi pakai bayar rom, kung nalabin halani. Taman jo. Kasi ako kung hindi ka bayar, ngapa? Sari, memang pun tidak ada pengen rani. Panapan ka masih atau kutu bayar, silakan. Tidak ada rugi. Tidak ada masalah. Jangan takut miskin karena suka menolong orang. Justru kau akan miskin 100% kalau kau tidak suka menolong orang. Periksalah orang yang di masa tuanya kena penyakit gula. Penyakit gula adalah penyakit miskin. Itu dia. Dia itu garden paling kasih asin untuk penyakit gula ya. Semiliar duit lagi ilik koreol. Tena naruntun duit tapi runtun pak kelumanyangan di kalian. Sari penggula. Kuliah ada bahagia pribadi. Tahu cik. Apa pokok sadar kada sudah ke apa pergol lah. Betul. Coba. Kan ada orang bilang penyakit gula itu biasanya dia ikut karena apakah itu? Karena ada keluarganya begitu orang tuanya. Ya. Keturunan. Tapi coba kalau keturunan memang ada penyakit gula, rajin mau sidak. Tena reso ka mungkin mana. Karena reso akan jauh penyakit keturunan. Hingga pun kau penyakit keturunan penyakit gula gigil kau paling gula sana. Lutak pak, kau bagi amalkan. Pelajaran lutak sedikit. Makanya biasa dengan ikut kan yang ditogol lah panjaran nanti nagol lihat karena apa itu. Tuh jangan nakeh. Karena saya pernah buktikan. Ada orang penyakit gula ketemuan. Kurus ada deh, dia nama tuh gaya kata dia. Oh nangapa ternyata. Nakana tiap karena pas nakeh nebe nggak jalan kuman utaya. Bahasanya begitu. Nakeh jalan kuman utaya. Tapi kan selalu saya menghibur orang. Saya katakan sama jadi. Tak kena lagi ke ajar kutuman utaya. Nakana garin togi. Mana tahu dari garin mana sih hak aku natonya aja lah. Kita kira tahu garing aja lama, mana tuh sehat? Karena oh bukan ada garing tahu, sekolah tidak ada garing. Jika ngapa gitu lagi kan jalan tadi tayo. Karena kita mau kuliahnya balai dokter garing tuh. Masa? Karena dokter mari bagi Pak Balu. Karena semua obat yang paling mahal, paling terbaik untuk garing tak lebih ngasih bagi kami, nanti ada mahal. Penyakit kulit ini, betul. Karena karena mamari dengan berapa pun apa yang member aku mati tentu member. Gapa member kita yang namuko? Ina kana titir dulu sing pun namuko na iya. Gapa yang bukan namuko na tampole pa?
habisi semangat Yodi, supaya dia tidak terlalu pikirkan dulu, karena dia nyuruh pikirin apa yang harus kau perbaiki. Apa juga sering obat, rubah juga sering resep. Apa kau sering? Hari ini kau makan, besok jangan. Yang kedua resepnya bagi 2 hartamu. Aku sering tahu itu dia beda. Hampir semua Indonesia Timur yang dorong kita simeng, basi apa semua bangunan. Pada bagi 2 ipak rumahnya nanti. Harta bagi 2 separuh niatkan disedekahkan untuk pasti akan dia. Separuh untuk dirimu dan keluarga. Apa bukan? Alhamdulillah sebelum meninggal amal. Sebelum dapat yang amal pada ibu. Nah dokter kemang aku. Anu sampai ke balala dan kemang. Nah cuma yakin. Ternyata sedekah itu salah satu yang bisa mencegah datangnya penyakit miskin. Kamu kan penyakit dari miskin. Antum mai asam urat dari miskin antum. Garing kasih asin tuh asam urat kan. Lakukan garing kasih asin. Kamu asam urat tahu katanya itu katin ruangan munjak na moya, katin ruang tirasa. Dari mana kau dengar jak nu balik katin ruang munjak ke asam urat kau tetap jangan dia main gulung dan tiras. Yang dengar garing kasih asin. Jadi tiada itu sebenarnya garing. Hanya kau diberikan sebuah sinyal, inilah akhirnya kehidupan orang yang kikir. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan malam ini sedikit banyaknya bisa menyadarkan kita bahwa dunia ini tidak selamanya, akhiratlah tujuan kita sesungguhnya. Karena tidak mungkin semua apa yang ada di otak saya menjadi bahan saya untuk saya sampaikan malam ini. Tidak mungkin semua materi dakwah itu disampaikan dalam satu waktu. Kalaupun suatu saat Allah takdirkan kita ketemu, maka mungkin barulah kita akan bahas yang lain dan kita lanjutkan pembahasan ini. Sudah lumayan sekali ini, sudah jam 10. Kenapa saya panjang ceramahku ini malam? Ya.